Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini Abi sedang berkunjung di kebun kurma Ciletuh. Satu-satunya kebun kurma di Sukabumi yang alhamdulillah tumbuh dan berbuah. Dan ini juga menjadi salah satu penyemangat bagi praktisi petani kurma di Indonesia. Ternyata menambah bukti bahwa ternyata kurma bisa tumbuh dan berbuah di Indonesia dengan pemilihan tempat yang tepat, perawatan yang tepat. Insya Allah Indonesia pun bisa mengembangkan komoditi pertanian kurma. Nah, kita akan lihat kurma apa yang ada ditanam di sini dan seperti apa rasanya dan bagaimana bentuknya. Apakah sama dengan yang ada di Timur Tengah? Ayo, mari kita lihat. Nah, ini teman-teman semua, ini kurmanya nih, ya. Ini kalau kata penghulunya, ini namanya kurma barhi ya. Sebenarnya eh, ini adalah komoditi kurma atau jenis kurma yang memang cukup terkenal di dunia petani kurma sebagai kurma yang bisa dikembangkan di negara seperti di Indonesia atau di Asia ini ya. Nah, ini rasanya manis banget teman-teman semua ya. Manis banget dan ini adalah panen perdana ya. Jadi memang lebih kurangnya dimaklumi karena memang masih dalam tahap riset. Tapi insya Allah nanti ke depannya ini akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi karena di sini bukan hanya satu dua pohon kurma yang ditanam, tapi ada sekitar 400 lebih kurma yang ditanam di sini di lahan seluas kurang lebih 7 hektar. Nah, bayangkan 2 tahun ke depan semua pohon kurmanya insya Allah berbuah lebat dan ini akan menjadi salah satu destinasi wisata agrowisata yang cukup terkenal di Sukabumi dan akan mendatangkan traffic pengunjung wisata dari berbagai daerah bahkan mungkin insya Allah dari mancanegara. Oleh karena itu teman-teman semua yang di Sukabumi jangan sampai ketinggalan untuk tidak tahu dan tidak datang ke sini ya. Ini ada di Ciletuh Geopark ya. Jadi teman-teman bisa cari nanti di Google Map kebun kurma Ciletuh, insya Allah akan muncul tempat ini dan insya Allah ini akan terus dikembangkan. Walaupun saat ini masih memerlukan reservasi untuk datang ke sini, tapi ke depan insya Allah kita doakan semoga lebih tertata dan bisa buka setiap hari. Kita akan coba, boleh ya dipetik satu ya, Bismillah. Nih, ya, dulu Bismillah. Wih, tiga. Ya, kita akan coba Bismillah ya. Hmm. Hmm. Rasanya sama seperti kurma yang ada di Arab Saudi kalau kita umroh ketemu kurma muda sama persis banget. Ya, jadi teman-teman segera datang ke sini dan kita akan coba melihat benarkah kurma bisa tumbuh di Indonesia atau di Sukabumi dan ternyata bisa dibuktikan di sini. Dan tentu teman-teman mau tahu siapa sih sebenarnya orang di balik bisa ada kurma di Sukabumi ini? Kita panggil sahabat Abi namanya Bang Alwi, masih muda, ganteng lagi ya. Insya Allah. Bang Alwi, assalamualaikum Bang Alwi. Wah, Ya, nih. Bi di Nah, kebun. alhamdulillah. Makasih Bang Alwi udah izinan kita. Ya, Alhamdulillah teman-teman, Abi ini ya ya. dari mulai di sini dulu ikut nanam sampai sekarang bisa merasakan buahnya metik, masya Allah. Inilah dalangnya, orangnya, penghulunya yang ngawinin kurma-kurma di sini, ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli kurma pasti harus koordinasi sama beliau. Beli bibit pun sama beliau. Kenapa? Karena tidak sembarangan bibit kurma itu bisa ditanam. Ya. Perlu kualitas, perlu ilmu, perlu ngecek lahannya juga dan insya Allah beliau ini sudah teruji. Dulu Abi ketemu di Pekanbaru dan sekarang beliau di mana ya? Di NTB ya. Di NTB juga sedang mengembangkan kebun di Bali dan di berbagai lokasi di Indonesia beliau sangat luar biasa semangat dan dedikasinya tinggi untuk mengembangkan komoditas kurma di Indonesia. Bang Alwi, Ya. cerita dong. Jadi Kenapa mungkin dulu yakin ini kurma bisa berbuah di Indonesia? karena yang mungkin pertama karena kita melihat waktu itu dari Thailand. Thailand. Jadi Thailand aja negara yang memang lebih mungkin ya bisa dikatakan bukan yang mayoritas muslim tapi mereka mengembangkan kurma hingga sebesar-besarnya. Sekarang mungkin mereka udah ekspansi ekspor buahnya kemana-mana. Oh, Mungkin luar biasa. dan mungkin sebentar lagi mau Indonesia. Nah itu momen itu juga dan secara apa namanya cuaca agroklimat kita hampir menyerupai dengan Thailand. Hmm. Jadi di Indonesia ya harus bisa dan kita maka kita mulai ya riset kita terus dari awal hobi
sekarang sudah mulai ke skala komersil dan perkebunan. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, khususnya para pengusaha yang punya tanah nganggur, mungkin bisa kita bantu riset ya Bang Alwi ya. Ya, Kita bantu riset, cocok tidak untuk ditanam kurma, dan insya Allah akan kita bantu rawat hingga berbuah. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan hanya tentang berkebun, tapi ini tentang daya saing bangsa kita di sektor pertanian, khususnya komoditi kurma. Jangan sampai orang-orang di luar negeri sana, negara-negara lain mengembangkan kurma, sedangkan kita tertinggal. Padahal kita adalah salah satu negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, tentu kita sangat wajib sekali mengembangkan komoditi kurma ini. Jadi kita panen juga dong, kita panen juga. Bismillah nih ya. Yang mana nih Bang? Yang kuning. Oh, yang kuning ya. Kayaknya kita dari atas ya. Oh, di atas ini ya. Dari ini ya. Apa ya sini ya? Bismillah teman-teman semua. Aduh, ini deg-degan ya. Ini soalnya kita panen kurmanya ini agak aneh di Indonesia. Nanti orang Arab marah gak ya kita panen kurma di Indonesia? Jadi nggak perlu. Soalnya nyaingin mereka. Mereka nanti takut loh. Wah, nanti katanya orang Indonesia gak beli kurma lagi ke Arab. Kan bahaya itu ya. Masya Allah. Ini kita mau panen insya Allah kurang lebih sekilo sampai 2 kilo ya. Insya Allah. Mantap nih. Teman-teman semua. Ini luar biasa ya. Ini udah ada yang jadi ininya. Jadi tamar. Di tamar. Nah, ini teman-teman semua, Masya Allah. Ini kalau dibawa kemana-mana orang pasti banyak tidak percaya kalau ini ternyata kurma dari tanah Indonesia yang luar biasa, Masya Allah ya. Dan tentu ini menjadi penyemangat bagi para petani kurma di Indonesia, karena ternyata bertambah salah satu tempat lokasi di Indonesia yang membuktikan bahwa kurma bisa tumbuh dan berbuah subur di Indonesia. Ya teman-teman semua, ditunggu kunjungan ke sini ya. Tapi jangan lupa reservasi dulu karena masih terbatas tempatnya untuk dikunjungi ya. Itu saja mungkin. Selamat bertani, terus semangat menanam karena pasti kita akan memanen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salah satu konten tuh.